Shalom, salam damai. Ayo kita belajar dari kitab Nabi Yesaya bab 5 dengan judul perikop Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yesaya, Nabi Yesaya menegur orang Israel dengan sebuah perumpamaan tentang kebun anggur. Tuhan memiliki kebun anggur. Kebun anggurnya ialah kaum Israel. Dan tanaman anggurnya adalah orang Yehuda. Di sini dikatakan orang Yehuda itu adalah anak dari Yakub. Yakub itu adalah nama lain dari Israel. Yehuda adalah anak yang keempat dari Yakub atau Israel dengan istri Lea. Di sini Yehuda itu tidak menghasilkan yang baik ya, seperti tanaman anggur, nggak menghasilkan buah ya. Bahkan daunnya pun jelek ya. Mungkin bercak-bercak dimakan hama, tidak tumbuh dengan hijau, dengan subur. Apalagi tidak ada buahnya ya. Bayangkan, yang punya kebun itu pasti rasanya kecewa, sedih. Yang punya kebun anggur siapa? Tuhan semesta alam. Tuhan kecewa dengan orang-orang Yehuda ini. Karena orang-orang Yehuda ini tidak menghasilkan keadilan, malah ketidakadilan atau kelaliman. Tidak menghasilkan kebenaran, tetapi hanya keonaran. Nah, jadi apa yang akan dilakukan Tuhan? Akan dihancurkannya itu. Ya sudahlah, kebunnya nggak berbuah, ya dia dibongkar saja. Ya, pagar-pagarnya untuk melindungi tanaman anggur dibongkar sajalah, biar dirusak oleh siapapun orang yang lewat. Kalau nanti ada hewan-hewan, biar dimakan aja itu daun-daun yang tersisa. Lalu biar ada putri malu yang tumbuh. Putri malu itu kan penuh dengan duri ya. Tanaman yang tidak ditanam tumbuh sendiri ya. Tumbuh semak-semak dan seterusnya. Yesaya menegur Israel, menegur orang Yehuda. Demikian juga kita. Pelajaran moral untuk kita harus menghasilkan buah.
Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita di luar Tuhan? Seperti kata Yesus, akulah pokok anggur. Di luar aku, engkau tidak bisa menghasilkan apa-apa, akan mati. Kita ini adalah cabang-cabangnya ya. Kita harus nempel kepada pokok anggur itu, tanaman itu, supaya kita bisa mendapatkan nutrisi, lalu menghasilkan buah anggur yang manis, yang besar. Demikian juga sekarang contohnya orang-orang di Eropa itu, di Amerika, itu gereja ditinggalkan, bahkan dijual ya, lalu dibeli oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang menolak Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Kehancuran. Itu di Eropa itu. Saksikan sekarang ya, ikuti perkembangannya di internet itu. Eropa, Amerika, Australia, negara-negara barat itu. Anehnya ya, ironisnya, orang-orang yang bermigrasi itu membawa ideologi kekerasan itu. Ideologi yang gak benar, yang ngawur, yang mereka sendiri lari daripadanya. Tetapi begitu sampai di Eropa, mereka malah ingin menegakkan lagi ideologi kekerasan itu. Itulah ironisnya ya. Bodohnya orang Eropa itu mau membiarkan seperti itu datang ke negeri mereka ya. Negeri Eropa itu dibangun atas dasar ideologi Kristiani, ideologi Kristen ya, yang mengajarkan kebenaran. Ya memang hanya Kristen yang benar ya, fakta sejarah ya, bukan asal klaim, dibukti dengan mukjizat. Dan benar, guru kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah kebenaran ini seperti dikatakan. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran, padahal sudah diberi kebenaran. Orang-orang Eropa dahulu itu kan sebagai misionaris ya, yang datang ke Indonesia, yang memberikan ajaran yang baik, ajaran Yesus. Gantian malah sekarang. Orang Eropanya yang miskin iman, mereka sudah sedikit yang pergi ke gereja jadi kosong dan dibeli oleh orang-orang itu tadi ya, yang tidak mengenal kebenaran. Itu jadi itu nanti bahaya itu ya, bisa seperti ini ya. Tuhan akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya, lalu datanglah kehancuran ya. Akan diinjak-injak, akan dimakan habis oleh musuh, temboknya akan hancur, diinjak-injak oleh musuh. Seperti ini gambarannya. Baik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga iman kita makin bertambah, iman kepada Tuhan Yesus tentunya. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan, boleh juga berbagi. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Nabi Yesaya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.